Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dendi Devriza Saputra dengan NIM 0538925587. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Video ini adalah laporan kegiatan praktik untuk tugas 2 praktikum mata kuliah MSIM 4204 Jaringan Komputer yang mencangkup demonstrasi dan penjelasan hasil dari berbagai perintah dasar konfigurasi dan analisis jaringan melalui command prompt atau CMD. Panduan praktikum ini disusun untuk memberikan pengalaman praktis dalam memahami, merancang, mengkonfigurasi, dan mengelola jaringan komputer. Praktikum ini berfokus pada penggunaan perintah-perintah dasar TCP atau IP yang sering digunakan oleh administrator jaringan untuk menganalisis dan mengatasi masalah jaringan. Saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan dari 20 perintah yang akan saya lakukan dan jalankan sebagai administrator. Oke, untuk pertama perintah dasar, saya mulai dengan 4 perintah CMD dasar yang berguna dalam tahap persiapan praktikum. Oke, yang pertama adalah perintah CD. Nah, perintah ini digunakan untuk pindah direktori dalam antarmuka command line. Lanjut, untuk CLS. Nah, ini singkatan dari clear set screen ya. Jadi perintah ini berfungsi untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Lanjut, untuk CLS slash tanda tanya. Nah, perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Dan perintah berikutnya dir slash tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah directory yang memiliki lebih banyak konten dibandingkan file bantuan CLS. Oke, lanjut. Kita masuk ke perintah ipconfig ya. Ipconfig ini digunakan untuk konfigurasi interface jaringan atau mengetahui informasi interface jaringan pada komputer. Oke, kita coba ipconfig. Menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter. Lanjut, ipconfig all. Menampilkan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address atau physical address yang digunakan. Lanjut, ipconfig tanda tanya. Nah, ini perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig termasuk panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig dan contoh-contoh penggunanya. Lanjut, kita langsung ke ipconfig release. Nah, digunakan untuk melepaskan atau mereset semua pengaturan IP address. Ketika dijalankan, komputer tidak akan mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Lanjut, ipconfig renew ya. Oke, ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Lanjut, ipconfig slash display DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Lanjut, ipconfig plus DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Ipconfig register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server daftar.
Lanjut untuk perintah berikutnya yaitu perintah ping. Perintah ping atau paket internet cover adalah perangkat di Windows yang digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lain dengan mengirim pesan internet kontrol messenger protokol atau disingkat ICMP. Jadi sini saya akan mendemonstrasikan beberapa jenis uji coba ping. Yang pertama coba ping ke localhost ya. Kita coba dengan 127. Ini untuk pengujian ping localhost, ujian IPv4 ya. Lanjut coba ke ping ke host lain ya. Misalnya 192.1. Oke. Perintah ini digunakan untuk menguji apakah host lain dalam satu jaringan berada dalam keadaan hidup. Jika komputer yang dituju menyala, maka akan merespon dengan pesan replay. Sebaliknya, jika mati atau tidak terjangkau, akan mengirimkan pesan request timeout atau RTO atau destination unreachable. Dan kita bisa lihat di sini yang muncul itu replay. Jadi ini keadaan menyala ya. Oke, kita coba ke ping ke host public. Bisa ke Google ya, contoh. Dan hasilnya pun dia merespon ya. Oke, kita coba untuk parameter ya yang ping L 500 Nah, perintah ini digunakan mensimulasikan lalu lintas jaringan dengan mengirim paket berukuran besar. Hasilnya menampilkan ukuran paket yang diterima maupun dikirim sudah ditentukan ukurannya terlebih dahulu. Dan kita coba untuk ping dengan jumlah balasan tertentu ya. Ya, kita coba ambil pingnya batas 10 saja ya. Dengan localhost 92.168.1. Nah, menunjukkan jumlah balasan yang ingin diterima itu 10 kali. Perintah ini biasanya digunakan untuk membandingkan kualitas jaringan dari waktu ke waktu. Nah, kita juga bisa untuk coba ping terus secara terus-menerus ya. Dengan cara ping 191 ke localhost dulu. Maaf. Terus script T ya. Dan dia akan muncul secara terus-menerus. Membuat ping yang tidak terbatas oleh waktu dan akan berulang terus-menerus tanpa berhenti. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengecek koneksi secara terus-menerus. Kita bisa menghentikannya dengan cara Ctrl C ya. Lanjut ke perintah berikutnya, kita ke netstart. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Hasilnya menunjukkan protokol, alamat dan nomor port lokal address, koneksi tujuan dan nomor portnya itu correct address, dan state itu status koneksi seperti established atau time wait. Yang ini masih proses ya, belum selesai. Kita tunggu dulu. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke perintah berikutnya yaitu tracer. Maaf. Nah, fungsi ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Informasi yang dihasilkan itu daftar interface router hop yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan, serta nilai latensi. Pesan seperti tanda bintang atau request timeout menunjukkan masalah yang terjadi pada koneksi internet. Nah, kita lihat di sini tidak ada ya tanda-tanda bintang, jadi ini aman. Untuk perintah berikutnya yaitu pet ping.
Nah, fungsi ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Sistem kerjanya mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Oke, lanjut. Kita perintah berikutnya NS lookup. Kita coba alamatnya Google aja ya. Nah, di fungsi ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, lanjut. Perintah berikutnya ada nets. Nah, di sini kita coba lihat komennya, ada alias, helper, mode, sebenarnya masih ada lagi. Dan ini contohnya saja. Ini bisa digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan, hal yang bisa dilakukan termasuk konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Oke, lanjut. Untuk ini untuk keluar kita bisa next by ya. Dan kita lanjutkan untuk perintah berikutnya yaitu root print ya. Nah, dan fungsi ini digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Contoh dengan route print ini untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table, route add untuk menambah perintah routing, route delete untuk menghapus perintah routing. Oke, lanjut untuk perintah berikutnya yaitu net. Sini fungsinya untuk menampilkan opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti yang dapat membantu menganalisis konfigurasi jaringan. Contoh perintahnya itu ada di sini, ada view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Time digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. User menampilkan akun pengguna di komputer. Coba ya, net user. Nah, ini tampilannya. Baik, demikian demonstrasi dan penjelasan hasil praktik saya untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Praktikum ini memberikan landasan yang kuat dalam memahami konsep dan menguasai keterampilan praktis dalam dunia jaringan komputer. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.